Oke, selamat datang. Pada hari ini materi kita di manajemen operasional lanjutan mengenai manajemen persediaan. Saya mulai. Apa sih manajemen persediaan itu? Persediaan itu adalah fungsinya membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk, di mana pada persediaan itu ada 3 pengelompokan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan juga barang jadi. Dimana seperti yang kita ketahui, untuk membuat suatu produk, maka ada yang namanya bahan baku, dan ketika dalam proses, maka disebut barang dalam proses, dan ketika barang itu sudah jadi, maka disebut barang jadi. Lalu, menetapkan persediaan. Apabila menetapkan persediaan itu terlalu kecil, maka hilang kesempatan untuk membuat suatu produk atau sesuai dengan pesanan, atau intinya adalah untuk menyenangkan dari konsumen. Jadi laba kita hilang. Apabila terlalu besar persediaan tersebut, risikonya ada. Jika ini barang cepat busuk, maka itu tadi barang ini akan pasti cepat busuknya. Lalu berikutnya, mudah dicuri orang. Biayanya penyimpanan pasti juga besar, dan juga akhirnya akan memperkecil laba. Lalu keuntungan itu apa untuk persediaan apabila ditingkatkan? Oke, yang pasti ada perusahaan itu dapat mempengaruhi produksinya lebih cepat, lebih baik. Berarti persediaan yang ada untuk saat ini cukup untuk memenuhi pesanan. Berikutnya ada mempengaruhi pembelian. Nah, ini tadi, seperti yang saya bilang, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Lalu ada keuntungan, berarti juga ada kerugian. Ada atau timbul biaya penyimpanan. Timbul berikutnya biaya pemindahan. Berikutnya lagi ada pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Oke. Lalu fokus dari persediaan ini apa? Fokus yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Hal ini berhubungan dengan kapan sebaiknya persediaan itu dipesan. Lalu berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Oke, berapa banyak waktu yang harus dipesan pada waktu tertentu, dan juga kapan sebaiknya persediaan dipesan. Jika dihubungkan dengan pengantar manajemen operasional, hal ini dipelajari pada peramalan atau forecasting. Dan berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, hal ini juga dihitung. Jenis di sini bisa kuantitas, bisa juga memang jenisnya, seperti yang tadi. Ada bahan baku sendiri, barang setengah jadi, dan barang jadi. Oke, tujuannya apa? Nah, menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Tentu karena tadi muncul biaya-biaya, lebih baik perusahaan itu sedikit menambahkan persediaan. Nah, tujuannya untuk apa? Memperkecil biaya operasi, atau juga lebih efisien dan efektif. Oke. Lalu biaya-biaya yang muncul pada biaya persediaan. Ada biaya penyimpanan, ada biaya pengadaan, dan biaya akibat kekurangan persediaan. Yang terakhir ini adalah biaya akibat perusahaan itu salah dalam peramalan yang tadi. Oke, kita masuk ke carrying cost. Oke. Carrying cost ini bersifat variabel, bisa naik, bisa turun, bisa berubah-ubah deh.
total biaya penyimpanan itu dengan rumus total carrying cost sama dengan C, di mana C itu adalah biaya penyimpanan carrying cost-nya. P adalah price per unit. A itu adalah persediaan rata-rata atau average. Di mana A kita dapat cari dengan Q dibagi 2. Jadi, Q di sini adalah kuantitas. Oke, berikutnya ada S dibagi N dibagi 2. Oke, Q itu sama dengan S atau penjualan tahunan dibagi N, frekuensi banyaknya pemesanan selama setahun itu. Oke, itu kita mendapatkan T baru dibagi 2, maka kita akan mendapatkan A, kepersediaan rata-ratanya. Baru kalian bisa masukkan ke C dikali P dikali A. Itu untuk carrying cost-nya tadi. Lalu yang termasuk biaya penyimpanan, ada sewa gudang, ada biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, ada biaya modal yang tertanam dalam inventory, ada pajak, dan juga asuransi. Tentu saja persediaan itu kan harus diasuransikan, pasti kena pajak, ada biaya pemeliharaan, lalu modal yang tertanam dalam inventory atau persediaan sendiri, dan sewa gudang. Syukur-syukur kalau gudangnya itu bukan sewa, malah miliknya perusahaan sendiri. Oke, berikutnya ada biaya pemesanan atau ordering cost. Sama seperti carrying cost tadi, di mana ordering cost ini juga bersifat variabel. Variabel tadi bisa naik, bisa turun, pokoknya berubah-ubah. Total biaya pemesanan tentu sama dengan total ordering cost, sama dengan fixed cost dikali S biaya penjualan dibagi Q. Oke, gampang kan? Nah, lalu yang termasuk biaya pemesanan itu apa saja? Ada biaya selama proses pemesanan, biaya pengiriman, biaya penerimaan, biaya penempatan, biaya processing pembayaran kepada supplier. Charge dong, kan ada juga seperti kita melakukan gak usah susah makan di McD, pasti kalian kena service charge. Oke. Lalu untuk biaya total persediaan atau total inventory cost sama dengan TCC, total carrying cost ditambah TOC, atau TIC sama dengan C dikali P dikali dalam kurung Q dibagi 2 ditambah F dikali S dibagi Q. Oke. Apabila pada materi ini nanti kalian masih ada pertanyaan, silakan langsung hubungi saya. Baik via WA atau WA group juga boleh. Nah, untuk tugas kalian adalah ini. Hitung biaya persediaan bila dilakukan 1 hingga 7 kali frekuensi pembelian. Ingat, 1 hingga 7 kali, berarti bukan 1 dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kali frekuensi pembelian. Oke, dikumpulkan paling lama 1 hari dari sekarang sesuai dengan jam masuk kuliah kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang atau pertemuan yang berikutnya.